belanjakan sedikit. Belum beli mainan ada. Anak, saya kan butuh holiday juga sama anak semuanya. Kayak orang berantem. Kamu nih, kasih belanja aku sedikit. Astagfirullahaladzim. Gak bisa beli mainan anak-anak. Nggak bisa refreshing. Gimana? Iya Mbak, tapi kan tahu sendiri pandemi gini. Saya udah di ini. Aku nggak mau tahu mau badem deh kayak mau apa kek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak. Mohon maaf ini bukannya mau mencampuri urusannya, tapi ada apa tuh? Ini loh, istri nuntut saya untuk ngajak apa namanya holiday liburan gitu. Ya Allah. Waduh. Kan tahu sendiri kayak gini pandemi. Saya juga udah udah di rumah kan nggak kerja udah beberapa bulan ini. Oh, jadi Bapak sudah tidak iya berpenghasilan. betul. Terus ibunya pengen holiday. Iya. Sekarang ibunya marah-marah. Iya. Nah, Ya, saya ngasih penjelasan dulu kayak gimana ya, gitu. kayaknya nggak usah banyak penjelasan Bapak, Pak. Mending sabar aja. Nanti saya akan kasih penjelasan sama Ibu ya. Iya iya. Baik. Gimana, Ustaz Jam? Mungkin bagaimana baiknya karena bapaknya kan tenang, tapi mungkin dari sisi ibu gitu. Baik. Saya dikasih wejangan-wejangan lah Ustaz. Bu, maaf ya Bu ya. Maaf, bukan apa-apa. Jadi, dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak memaksakan kehendak. Baik dari pihak istri ataupun dari pihak suami. Sekarang Bapak kan sedang ya dalam masalah gitu kan. Kondisi seperti ini tidak berpenghasilan, sekarang Ibu pengen hiburan. Nah, Ibu pengen wajar sih, karena kan puyeng di rumah terus, betul nggak Bu? Betul. Akan tetapi kalau bapaknya nggak bisa, jangan memaksakan kehendak. Makanya ada sistem yang harus kita ingat nih. Belajarlah dari dua orang. Apa Yang pertama adalah orang yang berpenghasilannya 2 kali lipat dari kita. Ya. Yang kedua Lebih adalah, banyak? ya betul. Yang kedua adalah orang yang penghasilannya setengah dari kita. Nah, ambil dari orang yang pertama cara berpikir. Ambil dari orang yang kedua gaya hidup. Nah, bagaimana dia keseharian seperti orang yang penghasilannya di bawah kita. Tapi cara berpikir adalah orang yang penghasilannya lebih tinggi. Jangan kebalik. Kalau kita kebalik dan memaksakan diri, yang terjadi adalah berantem. Kalau sudah berantem, maka apa yang terjadi? Maaf, setan masuk. Tahu nggak bagaimana iblis cara menghancurkan rumah tangga, Ustaz Syam? Ternyata adalah mulai membuat si istri selelah-lelahnya. Ketika istri sudah lelah, itu dicabut rasa syukurnya. Setelah dicabut rasa syukurnya, maka hilang kepercayaan dirinya, sehingga dia tidak lagi menghargai dan menghormati suaminya. Maaf Pak, Bapak harus sabar. Diam lebih baik itu di situ. Jangan Bapak lawan, apalagi sampai menggunakan kata-kata pisah, kata-kata cerai. Ini adalah musibah yang besar. Ingat, Bisa bercanda juga Ustaz ya. ya nggak bisa juga. Kata cerai, kata pisah itu sangat disukai oleh iblis. Bahkan orang yang berpisah dengan pasangannya, itu si iblis memberikan penghargaan khusus kepada setan itu. Sebagai orang yang, sebagai setan yang betul-betul berprestasi, telah memisahkan. Karena bisa juga setan berbentuk orang. Oh betul. Nah jadi dengan demikian adalah, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Nah tadi juga jangan pernah kita berpikir, wah seperti dulu nih bisa hiburan, bisa beli baju. Sehingga banyak utang nih biasa-biasa nih, maaf. Ibu harus sabar Bu, jangan memaksakan diri Bu. Sebab kalau ibu terus memaksakan diri, yang terjadi apa? Yang terjadi bukan tambah lebih baik, tambah pusing, tambah puyeng. Sabar, kuatkan kesabaranmu. Rabbana afrigh alaina sabraw wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tambahkan kesabaran kami, tegarkan langkah-langkah kami. Tolong kami menghadapi orang-orang yang ingkar. Ini jelas. Ya Allah, tambahkan kesabaran. Tambahkan kesabaran. Tambahkan kesabaran. Tegarkan kami, langkah-langkah kami ya Allah. Jadi sabar, tegar, tawakal. Sekali lagi Pak, apa Pak? Sabar, tegar, tawakal. Ya Bu? Orang habis diomelin Sabar. suruh ulangi. Tegar, tawakal. Iya, memang agak emosi juga nih. Ibunya masih belum tenang. Masih Tapi belum kan tenang. lama-kelamaan makin tenang. Makin tenang. Iya. Tapi sekarang udah mulai agak enakan ya Bu ya? Iya. Ibu masih mau holiday Bu? Masih. Oh masih. Pasti. Itu mah nggak dilupain Mas Ustaz. Ya mau gimana Ya, lagi? mungkin kita mau lagi ke rumah Ustaz Riza dekat sini ya?
Oh iya, deket tuh. Kurang lebih ini deh, 100 meteran dari sini. Oh iya udah dekat berarti. Oh, kalau begitu jadi Ya, beruntung tapi sekali. Ini dulu ya, kita jangan pergi langsung berantem lagi, jangan sampai. Jangan ya Bu ya. Insyaallah. Jangan berantem lagi Bu. Ingatlah Bu ya, pasangan ini adalah pasangan luar biasa. Orang yang membersamai kita dari mulai nol, jangan pernah kau pisahkan. Karena dalam 100 tahun belum tentu kau akan menemukannya kembali orang seperti itu. Hadiah dulu, pisang. Oh ya, pisang. Pak, ini maaf aja ya Pak. Sebagai Biar nggak berantem. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, ada orang nggak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Weh. warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Sam. Ustaz Sam. Sorry. Dari mana nih? Nih pisang nih. Allah. Pisang. Kita muat di Pisang sini ya. kesukaan saya. Iya, ini Ini apa? baju. Wah, baju bagus. Pakai bawa beras segala ada apa Ya ini? Allah, ini Syukuran. ini Bukan nggak begitu. banyak ya Ustadz ya, cuma ini bentuk kepedulian dari kami Iya. aja. Kepedulian ada banjir. Saya kan dengar berita katanya sedang kesulitan. Kita sebagai sahabat. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Tapi kita nggak bisa ngasih banyak Ustaz. Kan Iya, nggak sama-sama bisa. Sebentar. dalam keadaan Saya seperti paham ini. Ya. kebaikan antum, kepedulian antum sebagai teman dan sahabat. Cuman ceritanya nggak seperti itu. Hah? Oh, jadi itu nggak benar. Ya. Oke. Ada yang harus diklarifikasi. Nah, Aduh. daripada ceritanya panjang kemana-mana didengar orang ya kan, saya mendingan saya sampaikan apa adanya. Yuk kita Tapi ngobrol. nggak apa-apa Ustaz, ini diterima aja Ustaz Ya, ya. nggak apa-apa. Pisangnya Ini- juga diterima. Saya jadi nggak enak. Walaupun Ini- habis dicopotin beberapa teman Ini saya tadi anggap lapar sebagai di jalan. kebaikan. Kita Enak ngobrol di dalam soalnya yuk. tadi Oh, saya ya coba. udah. Biar saya jelaskan apa sih sebenarnya masalah yang terjadi gitu ya. Ah, iya, Yuk, iya. Masya Allah. Masya Allah, udah berapa kali kesini? Dua kali. Dengan sekarang. Nah sekarang, tapi udah pernah duduk di sini? Belum. Harus rasain dulu. Ini yang lagi viral itu loh. Lain, situ beda, ini beda. Lain kan rasanya kan? Iya coba situ. Ini luar biasa. Masya Allah. Ini main apa sih? Masya Allah. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Rasa kursi kan? Ngapain Bapak salaman lagi kan? Udah salaman tadi. Saking enaknya ini kursi. Rasa kursi kan? Lupa diri kan? Masya Allah. Ya Allah. Jadi terima kasih Ustaz Syam, Ustaz Ya. Cecep udah bawa hadiah. Memang itu salah satu keberkahan silaturahim ketika mendatangi seseorang, menyenangkan hatinya dengan membawa oleh-oleh. Sering-sering ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi Ustaz Cecep? Ustaz Ya Syam datang Allah, lagi di sini, sehat-sehat. Masya Allah. Iya dong, karena terakhir kesini kan baik-baik aja tuh. Pulang dari sini, tiba-tiba ada berita yang seperti itu. Iya, Masya Allah. Saya Kita awali datang. ya. Saya awali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya bertawud? Karena saya khawatir menambahkan atau mengurangi sebuah cerita. Ya. Dan itu sangat bahaya. Makanya kata Nabi, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri." Hendaklah kalian selalu berkata jujur, sebab kejujuran selalu menuntun seseorang kepada kebaikan. Ya, saya anggap apa yang menimpa kami ujian rumah tangga ya sayangnya. Karena saya yakin setiap rumah tangga ada ujiannya masing-masing ya. Bukankah kita sudah diperkuat dengan nasihat dari Allah dalam surat Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Makanya kalimat yang pertama kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya memang Ya udah nanti dulu deh, aku bikin minum dulu. Nanti kausan Iya Ustaz ya. kemana sayang? Bikin minum dulu. Aku buat nggak Ustaz. kuat tanpamu. Sebentar ya, Ustaz. Jadi Ustaz Cecep, tadi Ustaz Riza udah mencontohkan sama Mbak Indri yang Ustaz Cecep katakan di toko baju tadi. Cecep bilang suami adalah pelindung aib istri, istri pelindung aib suami, aib keluarga dijaga masing-masing. Jadi walaupun misalnya kita kan nggak tahu ada yang masalah apa gitu, tapi tetap romantis ya kan. Iya, tadi Masya kita Allah. dengar sayang-sayang. Iya. Saya jadi pengen pulang ke Bandung. Pulang gitu? Iya, masalahnya di situ masih jomblo. Nggak tahu mau pulang kemana ya. Iya. Tapi gitu deh Ustaz Riza, kita datang ke sini sebenarnya emang tujuannya kayak gitu Ustaz, untuk mengamalkan ayat Allah juga. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Oh, Masya Kalau Allah. ada satu berita itu ya fatabayyanu, Masya Allah. klarifikasi kan Sahih. karena
kadangkala kan kita sebagai teman malah teman sendiri yang makan temennya gitu. Artinya itu dia. kita yang lebih kenal kok malah ada berita begini nanyanya bukan ke orangnya gitu misalnya. Jadi kita datang ke sini untuk nanya ke orangnya langsung tanpa mungkin bermaksud menyinggung perasaan Ustadz Riza, menyinggung perasaan orang lain gitu ketika ada masalah. Ya itulah yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim, orang beriman gitu. Saya ya, justru Ustadz, ya. senang kalau ada proses tabayun. Artinya kan informasi itu bisa saja ditambah atau dikurangi. Betul. Kan kalau begini, insya Allah bisa mengetahui duduk Real lah masalah ya. sebenarnya. Jadi mohon maaf tadi kalau saya salah paham bawa pisang, bawa Baju Gak apa-apa Ustadz, iya kan? Waktu kita bros nih kata angkat. Iya. Iya kata Ustadz Riza emang dipikirnya korban ini bencana alam kata dia. Tapi emang sempat ada teman-teman juga Ustadz yang berpikir demikian, ini beneran nggak? Karena Iya, kan iya. kebetulan waktu berita itu belum keluar Ustadz, viral Syam datang ke sini gitu. Jadi yang ditanyain juga termasuk Syam yang ditanyain Iya, gitu. pasti. Bener nggak sih Ustadz Riza begini kan temennya gitu. Jadi aku pengen nanya ke Ustadz Riza juga nggak enak gitu. Iya. Akhirnya lama-lama udah tenang, ya udahlah kita harusnya kita udah saatnya kita melakukan itu. Maka yang pertama dilakukan sebagai seorang beriman adalah fatabayyanu, tabayyun dulu. Fatabayyanu. Kemudian yang kedua, kalau memang ada berita-berita buruk begitu, jangan wala tajassasu, jangan saling memata-matai gitu. Karena belum tabayyun udah cari berita di tempat yang lain gitu. Ya wala yaghtab ba'dukum ba'da. Karena jangan saling menjatuhkan satu sama lain, jangan saling mencari-cari kesalahan. Karena ya kata Ustadz Riza sendiri, guru kami ya nobody's perfect gitu. Tidak ada seseorang yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Cuma kadangkala kita mencari kekurangan orang lain. Jadi kalau misalnya Allah tunjukkan satu kekurangan, Allah tunjukkan satu, ya kita juga introspeksi diri gitu ya. Jadi kalau mendengar berita buruk, yang pertama tabayun, yang kedua kita introspeksi diri. Kenapa introspeksi diri? Orang lain mungkin berbuat salah, kita pun ada kemungkinan besar pernah berbuat salah atau mungkin kesalahan itu jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan ke teman-teman kita. Yang ketiga ya mendengar berita buruk terjadi kepada teman kita ya takziah Ustadz ya. Iya, betul. Ya yang paling bagus adalah takziah datang. Makanya saya Ustadz datang ke sini nggak sendiri, saya bawa hiburan gitu. Masya Allah. Ya, teman saya suka menghibur. Ya, Jadi saya kata artis penghibur ya? Bukan, kan emang suka lucu Ustadz ya gitu kan. Tapi gini loh, kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada tanah yang luas untuk bersujud. Weh. Tahu nggak arti sujud? Apa itu? Berbisik ke bumi tapi didengar di langit. Oh Masya Allah. Makanya saya kesini ingin jadi bahu supaya Ustadz Riza bersandar. Waduh, saya berterima kasih, tapi mohon maaf saya tidak membutuhkan bahu Ustadz Cecep. Karena sudah ada bahu istri saya. Oh iya, Ada iya, ibu iya. juga gitu Iya, ya, Masya Allah. tapi nggak apa-apa, saya hargai bantuan itu. Masya Tapi Allah. maaf dengan seberat-beratnya saya tolak bantuan. Bahu tadi. Jadi ini pelajaran buat kita semua umat Islam. Semua orang. Apapun informasi yang kita terima, jangan langsung ditelaah mentah-mentah. Apalagi langsung memberikan judgement dan lain sebagainya sebelum kita tahu duduk masalah sebenarnya seperti apa. Iya. Luar biasa Islam itu ya. Iya. Subhanallah. Ya Allah, tabayyun, kemudian introspeksi diri, yang ketiga datanglah menghibur ya. Masya Allah. Takziah. Kalau memang terjadi keburukan kepada saudara kita, kepada teman kita ya, tugas kita adalah takziah. Kalau ada orang yang terkena berita baik, kita datang namanya tahniah gitu kan. Bersyukur-syukuran kan. Syukuran itu namanya tahniah. Tapi kalau ada orang yang terkena musibah, terdampak berita buruk, ya kita datang untuk yang namanya bertakziah, untuk menghiburnya. Jadi jangan pikir takziah itu hanya untuk orang yang meninggal dunia. Takziahnya untuk menghibur beliau, untuk menghibur orang-orang yang sedang terkena Justru saya dampak. kagetnya itu istri saya. Lihat di media, di medsos. Kalau saya kan nggak Wah, awalnya Ustadz Cecep nggak iya, paham nggak ya. tahu. Ayo aja ini sahabat kamu Ustadz Riza melorot. Apanya yang melorot kata saya? Begitu dibaca ini bukan. Iya, ini mah bukan Kacamatanya nggak dipakai. Makanya saya langsung Ya Allah. kita kesinilah tabayun. Alhamdulillah. Aduh, Langsung jadi dengar nggak istrinya, enak. ya Allah. Aduh. Masya Gitu Allah. ya Allah. Ini jadi tabayun kita insya Allah berhasil lah hari Iya, ini ya. saya Ustadz Riza, bahagia dan terima kasih Ustadz Cecep tadi saya yang menawarkan bahunya. Jadi kalau lagi sedih silakan bersandar di bahu saya kan. Tapi enggak lah, sudah ada bahu istri saya. Iya. You are everything, dia adalah segala-galanya. Memang betul Ustadz Sam. Jadi kehadiran pasangan itu saling menguatkan. Saat ujian itu terjadi, saya sadar. Saya disadarkan dengan satu ayat, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap kalian akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Nah, makanya saya dan istri lebih kepada menerima ini sebagai ujian ya sayang ya, yang perlu dengan satu introspeksi sehingga
mengambil hikmah dari sebuah pelajaran yang selanjutnya menjadikan kita hamba yang lebih baik. Kemudian yang kedua, Ustadz Sam, Ustadz Cecep, saya mohon maaf ya. Karena memang Ustadz Sam bilang tadi, ketika berita itu terlalu banyak menyudutkan kami ya, jadi saya khilaf. Saya khilaf, karena saya khilaf, akhirnya saya bikin video pernyataan klarifikasi di dalam mobil itu ya. Viral lagi. Nah, jadi maksud saya itu mau bilang saya tidak bangkrut, tapi ada kepleset saya tidak pernah bangkrut. Nah, akhirnya hal itu menjadi bumerang sendiri buat saya. Tapi itu khilaf. Jadi saya sadar kalau ternyata kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Jadi setiap Bani Adam pasti akan berbuat khilaf dan salah. Dan itu adalah kesalahan kami. Dan mudah-mudahan bisa dimaafkan ya. Karena memang saya manusia juga yang tidak pernah lepas dari khilaf, dosa dan salah. Iya. Baiklah, begitu senang kita dapat klarifikasi kayak gini kan. Tapi saya perlu jelaskan kepada pemirsa karena kesusahan ini dirasakan oleh semua. Covid ini Bagaimana kalau suami sedang tidak punya apa-apa? Masya Allah. Nah ini saya lihat luar biasa. Ada bedanya pacar dengan pasangan jiwa. Kalau pacar adalah satu orang yang bisa lupakan 1000 orang. Tapi kalau pasangan jiwa adalah satu orang yang bisa bertahan kalau yang 1000 orang melupakan kita. Masya Allah. Makanya lihat di dalam Al-Quran. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Jadi manusia itu kalau diberikan kesenangan, dia bilang Tuhanku memuliakanku. Padahal itu ujian sebenarnya. Iya betul. Terus kalau dia dibatasi rezekinya, susah, melarat, tidak ada penghasilan, di PHK. Dia bilang apa? Tuhanku menghinakanku. Padahal tidak. Jadi kaya, miskin, susah, senang, itu semua adalah ujian. Dan harus dinikmati ya. Harus dinikmati. Kita harus sadar, kita harus lulus. Orang gagal dengan orang sukses apa? Bedanya. Kalau orang yang sukses, dia fokus pada solusi permasalahan. Tapi orang yang gagal, dia fokus untuk mencari orang untuk disalahkan. Masya Allah. Jadi saya rasakan ini ujian terbesar rumah tangga setelah ya? 6 tahun, betul. Jadi aku merasakan apakah hubungan kita dengan adanya ujian ini semakin renggang, tapi justru sebaliknya, semakin kuat dan semakin mawaddah. Jadi aku merasakan dia begitu sayangnya di saat aku lagi terpuruk, lagi membutuhkan seseorang, dan dia hadir sebagai air yang memberikan kesejukan di tengah oase yang gersang. Subhanallah, luar biasa ya. Itulah akhlak kita yang diajarkan Rasulullah SAW kan. Ketika kita bercermin kepada siapa, yaitu ya kepada baginda Nabi SAW. Jadi kalau Ustadz Riza sendiri melihat cibiran netizen Ustadz, apakah Ustadz memaafkan mereka? Masya Allah. Jadi kita tahu konsep seorang muslim, kalau ternyata memang hidup kita harus mudah untuk memberikan maaf, ya kan? Wala afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu adalah kebaikan yang dicintai Allah. Saya tidak pernah menganggap netizen yang memberikan komentar buruk itu sebagai musuh, tetapi itu adalah pembelajaran nasihat yang insya Allah bagi kami mudah-mudahan akan memberikan banyak hikmah. Ya, begitulah akhlak baginda Nabi SAW, karena ayat itu berkaitan tentang Rasulullah SAW ketika selesai perang, ternyata ada beberapa sahabat yang tidak taat kepada baginda Nabi SAW sehingga mengakibatkan pasukan orang beriman kalah pada saat itu ya di Bukit Uhud. Akhirnya baginda Nabi ya marah, kemudian kecewa kepada sahabatnya, kepada para pasukan yang diminta untuk berjaga di Bukit Uhud. Akan tetapi ketika ayat ini turun, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, engkau tidak akan pernah berlaku lembut terhadap mereka. Tapi karena adanya rahmat Allah. Jadi kalau kita mau tahu kita sedang dirahmati Allah atau tidak, kita lihat bagaimana ketika orang lain salah kepada kita, apakah kita maafkan atau tidak. Jadi untuk jamaah yang di rumah, untuk kita semua yang ketika melihat saudara kita sedang berbuat salah, ya kita maafin mereka setelah ada yang namanya klarifikasi juga ya Ustadz ya. Nggak mungkin juga Ustadz Riza bisa memaafkan ketika mereka belum tabayun gitu. Karena menganggap yang namanya salah terus dong orang lain kalau nggak ada tabayun, nggak ada klarifikasi. Jadi kalau ada orang berbuat salah, ya kita maafin dan kita doain Ustadz ya. Betul. Ustadz Riza juga tadi mengaku salah gitu. Ketika klarifikasi terpancing juga gitu kan. Ya, klarifikasi terpancing emosi, ada khilafnya di situ.
Iya. Manusia biasa. Manusia biasa. Jadi kita sebagai netizen juga jangan langsung, ih sombong amat sih jadi ustadz gitu ya. Pamer-pamer kemewahan apa segala macam. Justru malah kita memaafkan manusia biasa terpancing, sadar terpuruk gitu ya. Dan kita mendoakan, sama-sama mendoakan lah. Ustadz Riza pun memaafkan netizen dan mendoakannya gitu. Nah, sekali lagi, Masya Allah, perbuatan maaf ini dan minta maaf serta memaafkan adalah perbuatan yang sangat luar biasa. Masya Sayang. Allah, Makanya mulia. saya sebagai manusia yang juga penuh dengan khilaf, salah dan lupa, sekali lagi saya berdua, saya dan istri mengucapkan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terbaik untuk menjadikan kami manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, itu juga tadi saya dengar tentang air kan, tadi bicara. Saya dari lihat air gitu. Itu Oh, nggak disuruh minum maksudnya? Oh, enggak, kan nggak enak juga kalau saya langsung minum gitu. Iya. Kirain air matanya yang netes. Bukan, itu tadi kan Air pisang minum. apa haus. Astagfirullah. Silakan. Kasih auto ya Allah. Saya pikir tadi sedih mau nangis karena Iya. terharu. Haus. Oh gitu. Hausnya. Ustaz Cecep bisa aja ya. Masya Allah. Memang nggak? teman saya ini memang Di luar sini biasa. katanya ada taman yang asik. Taman bermain. Masa sih? Masa taman bermain? Ya taman tuh ada bunga. Itu luas tamannya di luar. Iya, tapi lebih asik Kalau lagi di sebelah ada taman kanak-kanak. Bukan. Bukan ya? Ini Oh. taman bunga-bunga yang indah. Masya Allah. Jadi gini, kita kan sebagai keluarga besar Islam itu indah, ingin menghibur. Oh, Masya Allah. Tuh kan, Makanya kita Masya cari Allah emang taman luar yang biasa teman kita luar ini. biasa. Karena kan taman di depan rumahku udah biasa. Iya, Walaupun betul. Ini taman apa nih Ustaz? Hah? Taman apa nih? Yang dekat taman asik lah pokoknya. Taman asik lah ya. Ya udah tuh. boleh. Siap, kita baju dulu ya. 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 Ini ya. boleh saya minum lagi. Oh, habis itu dong ya. Kita baju dulu ya. Kita berangkat bareng ya. Ini dua lagi tuh, Masya Allah.